Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di dalam program Sarapan Rohani Jemaat Jalan yang Abian Base pada hari ini Rabu 4 Desember 2024. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita datang kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dalam firman-Nya. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami dari malam hari, sehingga pada saat ini di pagi hari, di hari-Mu yang baru, kami dapat bangun dalam keadaan yang baik-baik saja ya Bapa. Bapa, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami meminta permohonan akan berkat dan kasih karunia Tuhan menyertai kami dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Bapa, pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami, memberikan kami hati yang baik sehingga firman ini dapat kami resap, sehingga dapat menjadi landasan di dalam kami beraktivitas pada pagi hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati dan menyertai anak-Mu yang Engkau percayakan membawa firman-Mu, sehingga otoritas-Mu yang terjadi pada saat ini ya Bapa, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini diambil dari 2 ayat di dalam Puji dan Janji. Yang pertama adalah Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu, keadilan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang kedua terambil dalam Yakobus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, buah yang terdiri dari kebenaran, keadilan, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu, tema pada renungan hari ini adalah janjinya membawa sukacita dan damai sejahtera. Di dalam kehidupan yang kita jalani, tentu pernah kita membuat sebuah janji, ataupun kita pada posisi yang menerima janji ataupun memberikan janji. Pada posisi saat kita menerima janji namun janji itu tidak terpenuhi, tentu itu membuat kita merasa kecewa, kesal, bahkan marah. Namun sebagai orang percaya, kita mengenal sosok atau entitas yang tidak pernah membuat kita kecewa, di mana sosok itu ialah Tuhan, ialah sosok yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada umat-Nya. Berbicara tentang janji Tuhan kepada umat-Nya, di dalam pembacaan kita pada saat ini dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu, keadilanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan menjanjikan suatu hal kepada umat-Nya, di mana Tuhan berjanji akan memberi damai sejahtera dan kebahagiaan kepada setiap umat-Nya ketika mereka mau untuk mentaati setiap perintah Tuhan di dalam hidupnya.
Selaras dengan hal di atas, dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 18, mengajak setiap umatnya untuk hidup dalam kebenarannya, sehingga setiap umatnya boleh menghasilkan buah, yakni damai itu sendiri. Janji Tuhan bagi umatnya mencakup beberapa hal yang sangat penting dan mendasar. Di antaranya adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Salah satu janji terbesar adalah keselamatan dan hidup kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan berikutnya adalah penyertaan dan pertolongan. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai dan menolong umatnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang kelima, Tuhan berfirman, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Janji Tuhan berikutnya adalah damai sejahtera. Tuhan menjanjikan damai sejahtera kepada umatnya, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kemudian janji yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Tuhan juga berjanji untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-19 disebutkan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Kemudian janji yang berikutnya adalah kehidupan yang berkelimpahan. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kemudian janji yang berikutnya adalah kekuatan di tengah penderitaan. Tuhan menjanjikan kekuatan dan penghiburan di tengah penderitaan dan cobaan yang kita lalui atau kita alami. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat ke-10, Tuhan berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji-janji ini memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita sebagai umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana banyaknya janji Tuhan yang telah disebutkan di atas bagi kita sebagai umatnya. Untuk menerima pengenapan janji Allah ini sebagai umatnya, ada beberapa hal yang wajib kita lakukan atau dapat kita lakukan. Yang pertama adalah iman dan percaya. Sudah barang tentu percaya kepada Allah dan janji-janjinya adalah langkah pertama, langkah awal, di mana iman yang kuat merupakan dasar dari segala hubungan kita dengan Allah. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 24 disebutkan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan hubungan dengan Allah. Memiliki hubungan yang dekat dengan Allah melalui doa adalah sangat penting. Doa adalah cara kita berbicara dan mendengarkan Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6-7, kita diajarkan untuk menyampaikan segala sesuatu dalam doa kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah taat kepada firman Tuhan.
mengikuti ajaran dan perintah Tuhan seperti yang tercantum dalam Alkitab, kesetiaan dalam menjalankan firman Tuhan, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian hidup kudus dan berbuah. Menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, dan kedamaian. Dalam Galatia pasal yang kelima, pada ayat yang ke-22 sampai 23 disebutkan tentang buah-buah roh yang menjadi ciri dari orang yang hidup sesuai dengan Roh Kudus. Yang kemudian adalah pengakuan dan pengampunan dosa. Mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan dari Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat ke-9 disebutkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah pengharapan dan kesabaran. Memiliki pengharapan yang kuat dan bersabar menunggu penggenapan janji Tuhan. Pada Roma pasal yang ke-8 ayat 25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dengan melakukan hal ini, kita dapat lebih dekat dengan Tuhan dan berada dalam posisi yang tepat untuk menerima penggenapan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana janji-janji Tuhan yang telah disediakan kepada kita sebagai umat-Nya. Kemudian kita selaku umat-Nya tentu berharap agar janji Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan itu dapat kita gapai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menginginkan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita sebagai umat-Nya berusaha untuk mentaati setiap perintah-Nya dan mau hidup di dalam kebenaran-Nya, sehingga kita dapat menikmati janji-janji Allah yang telah disediakan kepada kita. Sebab janjinya membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur dan terima kasih atas karunia firman yang telah Kau anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa taat dan melakukan firman Tuhan, serta setia di dalam hidup kami untuk menanti janji-janji Tuhan. Dalam kami berinteraksi dengan sesama kami Bapa, kiranya kami dapat mempersembahkan yang terbaik, sehingga kami merasakan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Bapa, kami membawa ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu, jemaat Rani yang Abian Base, bagi pribadi lepas pribadi yang pada saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, baik karena faktor usia maupun karena penyakit yang diderita Bapa. Kami yakin dan percaya tangan kasih Tuhan menyertai, memberkati, sehingga saudara-saudara kami dapat kembali pulih dan mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan dan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, yang Tuhan izinkan. Dan kami percaya itu semua demi pertumbuhan iman kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kami, dalam kami menghadapi pergumulan ini, sehingga
dapat kami lewati dengan baik berkat pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami membawa ke dalam tangan-Mu setiap program gerejamu, Gerani Ambian Base, setiap kategori yang ada, komisi yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap program yang akan dilaksanakan maupun program yang telah kita kerjakan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Bapa yang di surga, kami bawa ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kiranya Engkau senantiasa memberkati sehingga kami semua dapat melakukan pelayanan kami dengan baik demi kebesaran nama Tuhan. Bapa, kami juga membawa ke dalam tangan Tuhan Sinode GKPB, kiranya Tuhan memberkati, menyertai majelis harian, Bapak Bishop, Bapak Sekum, dan Bapak Bendahara, setiap kepala departemen, kiranya Engkau menyertai mereka semua, memberi kesehatan, memberi hikmat sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Bapa yang di surga, demikian juga kami membawa ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati sehingga kerukunan dan keharmonisan tetap terjaga dengan baik, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian permohonan kami dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kita. Haleluya. Shalom.